Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Suryo Utomo ingin menjelaskan kode etik profesi konselor. Yang pertama, ada pengertian. Etika profesi bimbingan dan konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor di dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya, memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli. Kode etik konselor merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi bimbingan dan konseling Indonesia. Selanjutnya, kaidah etika profesi bimbingan dan konseling. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai manusia dan mendapatkan layanan konseling tanpa melihat suku, bangsa, agama, atau budaya. Yang kedua, setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan diri. Yang ketiga, setiap konselor membantu perkembangan setiap konseli melalui layanan bimbingan dan konseling secara profesional. Yang keempat, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya. Yang kelima, hubungan konselor dan konseli sebagai hubungan yang membantu yang didasarkan kepada kode etik atau etika profesi tersebut. Fungsi kode etik profesi. Yang pertama, ada kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, kode etik profesi merupakan saran kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi bersangkutan. Yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Selanjutnya ada tujuan kode etik profesi konselor. Yang pertama, kode etik menjadi landasan dalam menghadapi dan menyelesaikan keluhan serta permasalahan yang datang dari anggota asosiasinya. Dan yang kedua, kode etik merupakan prinsip-prinsip yang memberikan panduan perilaku etis bagi konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mendukung misi asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia. Keempat, kode etik membantu konselor dalam membangun kegiatan layanan yang profesional. Dan yang kelima, melindungi konselor yang menjadi anggota asosiasi konseli sebagai penerima layanan. Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseli. Yang pertama, atau yang sebagai berikut, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat profesi bimbingan dan konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Yang kedua, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dan yang ketiga, PP Republika Indonesia nomor 19 tahun 2000 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademi dan Kompetensi Konselor. Yang kelima, PP Republika Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Dan yang terakhir atau yang keenam, tuntunan profesi yang mengacu pada kebutuhan dan kebahagiaan klien sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Bentuk pelanggarannya: 1. Terhadap konseli ada A. Menyebarkan atau membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli. Yang B. Melakukan perbuatan asusila atau pelecehan seksual, penistaan agama, dan rasis. Yang ketiga, melakukan tindakan kekerasan fisik dan psikologis terhadap konseli. Yang keempat atau yang D, kesalahan dalam melakukan praktik profesional atau prosedur, teknik, evaluasi, dan tindak lanjutnya. Yang bagian duanya ada terhadap organisasi profesinya. Yang A, tidak mengikuti kebijakan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Yang kedua atau yang B, mencemarkan nama baik profesi menggunakan organisasi profesi untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Dan bagian tiganya, terhadap rekan sejawat dan profesi lain yang terkait, ada A. Melakukan tindakan yang menimbulkan konflik atau penghinaan
menolak untuk bekerja sama, sikap arogan. Dan yang B-nya, melakukan referral kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konselinya. Dan selanjutnya ada sanksi pelanggarannya. Yang pertama, memberikan teguran secara lisan dan tertulis. Yang kedua, memberikan peringatan keras secara tertulis. Yang ketiga, pencabutan anggota APKIN. Yang keempat, pencabutan lisensi. Dan yang kelima, apabila terkait dengan permasalahan hukum, maka akan diserahkan pada pihak yang berwenang. Mekanisme penerapan sanksinya, yang pertama, mendapatkan panduan dan informasi dari konseli dan masyarakat. Yang kedua, kelanjutannya, pengaduan sampai kepada Dewan Kode Etik di tingkat daerah. Dan yang ketiga, apabila pelanggaran yang dilakukan masih relatif ringan, maka penyelesaian dilakukan oleh Dewan Kode Etik di tingkat daerah tersebut. Dan yang keempat, pemanggilan konselor yang bersangkutan untuk diverifikasi data yang disampaikan oleh konseli atau masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, apabila berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Kode Etik daerah terbukti kebenarannya, maka diterapkan sanksi sesuai dengan masalahnya tersebut. Dan selanjutnya ada implementasi kode etik di sekolah, yaitu 1. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didiknya tersebut. Dan yang kedua, guru memelihara hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, guru secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berusaha meningkatkan mutu profesinya. Sekian penjelasan dari saya tentang etika profesi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.